The other seemingly intractable issue in Saudi foreign policy at the moment is the situation in Palestine. Despite moves by some Arab countries towards closer ties with Israel. But in your view, is there any point in opening up with Tel Aviv until there is a genuine change of heart by Israel? What's the official and latest Saudi position towards normalization of ties with Israel? The official and latest Saudi position is that we are prepared to normalize relations with Israel as soon as Israel implements the elements of the Saudi Peace Initiative that was presented in 2002. As soon as that happens, not only Saudi Arabia, but the entire Muslim world, all 57 countries of the OIC would follow suit in terms of recognizing the state of Israel and establishing relations with it. Baru-baru ini, pemerintahan Kerajaan Arab Saudi menegaskan kesiapannya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini dikatakan langsung oleh Abdallah Al-Mualimi, perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB. Dalam sebuah wawancara yang dimuat Arab News, Selasa 14 Desember 2021, Mualimi mengatakan bahwa sesungguhnya Riyadh sangat siap dalam membangun hubungan dengan negeri Yahudi itu. Namun dengan syarat Israel menghentikan pendudukannya dan mengakui kedaulatan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Hal itu disebut sebagai elemen proposal inisiatif perdamaian Arab Saudi yang dipresentasikan pada tahun 2002. Ia bahkan menyebut bila syarat dipenuhi oleh Tel Aviv, dukungan tidak akan hanya muncul dari Arab Saudi, namun juga dari 57 negara dari Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa delegasi dari sekitar 20 pemimpin Yahudi Amerika telah mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pejabat senior di sana. Hal ini sempat mengundang tanda tanya mengenai normalisasi hubungan Israel dengan negeri Raja Salman itu. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980. Meski begitu, langkah ini tidak mendapatkan persetujuan luas dari pihak internasional. Inisiatif perdamaian Arab menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas semua wilayah Arab pasca Perang 1967. Kekuatan inisiatif perdamaian Arab sebenarnya sudah mulai terkikis. Hal itu karena 4 negara Muslim memutuskan melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel tahun lalu. Mereka adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berperan penting dalam semua kesepakatan perdamaian tersebut. Langkah keempat negara itu merupakan pukulan telak bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Palestina, apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko merupakan tusukan dari belakang. Mengenai hubungan antara Arab Saudi dan Israel, memang tak banyak diketahui oleh publik. Kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Namun, belakangan, kedua negara itu terlihat semakin dekat. Kedekatan itu terjadi sejak putra mahkota Muhammad bin Salman menjabat sebagai pemimpin tertinggi de facto Arab Saudi. Kedekatan mulai terlihat setelah MBS melakukan pertemuan rahasia dengan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amman, Yordania pada bulan Juni 2018 dan pada bulan November 2020 di Neom, wilayah utara Arab Saudi. Beberapa media Israel seperti Kan dan Radio Angkatan Darat sebagaimana dikutip oleh Al Jazeera menyebutkan bahwa di Neom mereka bertemu seiring dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo beserta Kepala Mossad Yossi Cohen. Sementara di Istana Kerajaan Yordania, kedua tokoh itu bertemu seiring kunjungan penasihat Gedung Putih yang juga menantu mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, dan perwakilan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Jason Greenblatt. Kini Israel menganggap hubungannya dengan Arab Saudi semakin akur. Menurut surat kabar Swiss, Der Zeitung, ada aliansi rahasia antara Arab Saudi dan Israel untuk menahan ekspansi Iran di wilayah tersebut. Menurut sumber tersebut, tujuan utama kerjasama militer secara rahasia itu adalah untuk mengekang proyek ekspansi Iran dan untuk merusak wilayahnya. Termasuk dalam hal kemungkinan Arab Saudi untuk membeli senjata dan sistem pertahanan dari Israel, seperti tank
dan sistem penangkal rudal yang dikenal dengan nama Iron Dome. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Elef pada November 2007, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel, Gadi Eisenkot, mengatakan bahwa Israel siap untuk berbagi informasi intelijen dengan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman dari Teheran. Dikutip dari Al Jazeera, militer Israel membenarkan isi wawancara tersebut. Beberapa fakta ini semakin mengindikasikan kedekatan hubungan antara Arab Saudi dan Israel, meski kedua negara tersebut belum memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Dan yang menarik adalah kedekatan hubungan tersebut semakin kuat setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dan Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota, menggantikan Muhammad bin Nayef yang keduanya terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2017. Wallahu a'lam bishshawab.